Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dapat Helmet 99 dimanapun kalian berada. Semoga malam hari ini kita masih diberikan sebuah kesehatan. Nah, untuk malam hari ini kita akan mengcompare kedua buah helm yang memang kalian sudah mengenali helm-helm yang ada di samping saya ini. Yang pertama sebelah kanan ujung itu ada dari KYT, K2R tepatnya, ataupun sering disebut K2 Rider. Nah, kemudian yang warna biru ini adalah daripada NHK, yaitu NHK RX9. Nah, seperti apa perbedaannya, ataupun kesamaannya, ataupun plus dan minusnya dari kedua buah helm ini apa saja? Simak sampai dengan selesai. Jangan di-skip, berikan komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Baik sahabat APMN 99, malam hari ini kita akan bedah, kita akan compare kedua buah helm yang sering kali kita temukan di jalanan ya. Kenapa? Karena memang kedua brand ini saat ini masih menguasai dari segi pangsa pasarnya. Nah, terutama dari KYT ya. Siapa yang nggak kenal dengan brand KYT? Dan tentu juga NHK tidak kalah ngetop, tidak kalah booming ya. Siapa orangnya yang nggak kenal dengan yang namanya NHK? Tetapi kedua buah produk ini ataupun kedua buah brand ini tentu dari teman-teman ngab-ngab yang memang pencinta helm dimanapun kalian berada memiliki masing-masing kekurangan dan kelebihan. Nah, maka dari itu kita hadir malam ini akan mengupas tuntas kedua buah helm yang ada di samping saya ini. Oke sahabat, kita langsung saja biar tidak terlalu panjang cuap-cuapnya. Yang pertama yang ingin saya bedah daripada helm mana ya? Saya rasa mending ke KYT terlebih dahulu ya, karena memang KYT khususnya di Pulau Jawa ini menjadi sebuah primadona. Apapun itu serinya, yang penting KYT ya. Oke, sahabat. Ini KYT K2R ataupun sering kali dikenal dengan KYT K2 Rider. Nah, tentu dari tampilan, gua bilang sih ini ya nggak jelek-jelek banget ya. Nggak seperti helm di bawahnya seperti RC7, kemudian juga R10 ya, yang memang modelnya monoton. Tetapi terkait masalah model, itu memang kembali lagi kepada seleranya masing-masing. Ini menurut kacamata gue ya, K2R ini jauh lebih futuristik dibanding kedua merek yang tadi saya sampaikan. Nah, oke, kita yang akan pertama bahas dari segi painting. Untuk paintingnya, tentu sudah tidak diragukan lagi. Yang namanya KYT, salah satu brand lokal yang sudah go internasional dan memfasilitasi beberapa rider internasional ya, seperti Moto2, Moto3, bahkan MotoGP pun juga seperti Alex Espargaro juga mengenakan helm daripada KYT. Dan tentu kita selaku anak bangsa bangga ya menyaksikan produk Indonesia dipakai di kancah internasional ya. Oke sahabat, painting gue nggak ada komen ya, karena memang untuk K2R ini paintingnya sangat luar biasa rapihnya, dari grafiknya, kemudian juga dari finishingnya dan sebagainya, yang pastinya K2R ciamik. Dan perlu kalian catat, compare kali ini tidak berdasarkan selera gue ya sahabat, karena memang kalau kita berbicara selera, ya tentu kita masing-masing memiliki selera yang berbeda ya. Jadi saya akan mengupas tuntas kedua buah helm ini berdasarkan fakta di lapangan, dan saya nggak bakal tutup-tutupin apabila si helm ataupun kedua buah helm ini memiliki sebuah kekurangan. Oke, balik lagi ke laptop sahabat. Untuk painting yang tadi saya sampaikan di depan, tidak ada komentar apapun karena memang daripada grafiknya, kemudian finishingnya dan lain sebagainya, ini oke banget, ini ciamik banget, halus, kemudian rapih ya, daripada garis satu ke garis satunya ini tidak ada yang terputus, sangat nyambung banget ya, sangat detail banget ini yang melakukan paintingnya. Kemudian yang kedua, seperti biasanya kita akan bahas dari segi visornya terlebih dahulu. Untuk visornya, si K2R ini memang sudah memiliki visor flat visor. Tentu karena ini memang helm yang bukan kaleng-kaleng ya, makanya si KYT menanamkan sebuah kelebihan, yaitu flat visor. Nah, kemudian di samping flat visor, si K2R ini juga sudah dilengkapi double visor. Jadi dia sudah memiliki sun visor, sahabat. Kita buka ya. Nah, ini tuasnya ada di bagian kiri atas. Nah, ini tuh. Tinggal kita taikin. Nah, cuman kelemahannya, satu kekurangan ataupun kelemahan, si visornya ini ketika diturunin ini sangat halus banget ya, ketika dibuka maksudnya, tapi ketika ditutup
Phaser ini sangat keras banget, sahabat. Kita harus lebih ekstra hati-hati, ya. Tuh, keras banget, ya. Ini Sun Phaser dari K2R. Kelemahannya ataupun kekurangannya ketika kita mau nutupin double Phaser-nya itu sangat keras banget tuasnya. Pertama. Kemudian, kita lari ke bagian ventilasi udara ataupun airflow. Di bagian dagu, dia sudah memiliki 2 lubang angin ataupun 2 ventilasi udara yang memang ini dibungkus dengan jaring-jaring seperti ini. Tentu tujuannya agar supaya jauh lebih sporty, ya. Nah, kemudian untuk menggunakannya seperti apa? Tuasnya di bagian sini, di moncongnya sini, ya. Tinggal kita klik. Klik. Tuh. Ini buka, ini tutup. Nah, beda dengan KYT-KYT pada umumnya seperti RC7 yang sama dengan R10, ya. Dia kliknya juga nggak pakai tombol kayak begini, dia ngeplak banget gitu ya. Nah, kemudian ini sangat besar banget, tentu ini akan menjadi sebuah kelebihan ketika memang udara yang masuk itu akan membuat kondisi dalam helm itu tetap adem, ya. Kemudian di bagian atas, di bagian jidat sini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah airflow yang sistemnya masih sliding, tapi ini sangat rapi banget, ya. Gue sih sangat salut dan gue sangat suka banget dengan airflow yang ada di atas helm K2R ini. Rapih banget, sahabat, ya. Dan tentu bukan sekedar dari lubangnya saja kalau tidak ada outputnya, sahabat, ya. Nah, outputnya sendiri ini atas bawah, sahabat, ya. Kalian bisa simak. Ini bagian bawah, lubangnya sangat besar banget, dan ini bagian atas juga ada sebuah lubang untuk menyalurkan udara dari bagian depan ke belakang. Ini masih sliding juga, seperti ini. Gue demen banget nih airflow daripada si K2R ini ya, karena kenapa? Rapih banget kalau kita bandingkan dengan KYT-KYT yang low budget lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini, ini ada seperti huruf M, di dalamnya ini sudah ada lubang untuk output, ya, menyalurkan angin dari luar, dari depan ke belakang, seperti itu, sahabat. Di samping itu, tidak ada lagi airflow yang ditemukan di bagian si KYT K2R ini. Nah, ada yang menarik di sini, ada mungkin variasi ya atau apa gitu. Sorry, ini ada yang kelewat. Ketika kalian menggunakan double Phaser-nya, ini tidak cukup ditarik ke atas doang, ya, sorry banget ya. Tapi kalian ada tuas untuk mempermudah. Loh, jadi nggak perlu menggunakan tuas ini. Kalian tinggal tekan saja seperti ini. Tuh, sorry ya, gua nggak teliti. Oke, ya dari Sun Phaser, ketika kalian memang ingin menggunakan si Sun Phaser-nya ini, tinggal kalian tekan saja di sini. Nah, secara otomatis Sun Phaser akan tertutup, ya. Nah, kemudian di samping airflow, di samping Sun Phaser, di samping juga flat Phaser gitu ya. Ada yang menarik di KYT K2R ini, yaitu emblem yang ini elegan banget. Ini emblem ya, dan ini bukan tempelan, maksudnya bukan stiker gitu ya, tapi ini benar-benar emblem, sahabat ya. Itu kanan kiri sudah dilengkapi emblem. Nah, itu daripada eksteriornya. Kita langsung masuk ke bagian interiornya. Senyaman apa sih ini interiornya si KYT K2R ini? Kita simak sampai dengan selesai. Untuk bagian pengamannya, ini masih menggunakan sebuah microlock. Tuh, ya, ini masih menggunakan microlock, belum menggunakan double layering tentunya. Nah, kemudian untuk balutannya di sini dikombinasi dengan bahan pabrik, kemudian juga ada balutan-balutan kulit sintetis yang ini memang seakan-akan ini kulit asli, sahabat. Karena kenapa? Halus banget, ya. Seperti kalian kalau pernah pakai Falcon itu seperti KYT Falcon, KYT Vendetta, nah seperti inilah balutan-balutannya. Dan tentu untuk crown pad-nya, untuk busanya itu kalian bisa lepas ya, bisa pasang, bisa buka ya. Nah, kemudian bahan pabriknya di sini didominasi warna hijau lumut. Ya, biasanya kan helm kalau nggak abu-abu, hitam dominasinya. Nah, untuk si K2R ini itu didomain dengan warna hijau lumut. Nah, di samping ada balutan kulit sintetis, bahan pabrik. Tentu si K2R pun juga sudah diberikan sebuah pelindung dagu yang tentu ini akan melindungi debu yang masuk ataupun yang nempel ke bagian dagu kita. Seperti itu. Kemudian untuk crown pad-nya ini sangat proporsional banget, tebal banget sih, gua harus katakan. Jadi, gua sih bilang ya, daripada balik lagi kalau kalian suka KYT, daripada ngambil R10 ataupun RC7, apalagi lebih baik gue lebih rekomendasikan kalian ngambil K2R. Kenapa? Karena itu tadi harganya juga cuman selisih berapa ya, nggak jauh beda, tapi kalian mendapatkan helm low budget
tapi fasilitas premium ya. Kemudian daripada bobot, kurang lebih ini sekitaran 1,5 kg ya, dan tentu apa ya, udah SNI juga ya, udah DOT, udah SNI gitu loh. Makanya gue lebih rekomendasikan kalian membeli KYT K2R kalau kalian pecinta KYT. Kita coba seperti apa sih feel-nya ketika kita gunakan si helm K2R ini. Ini helm size-nya adalah L ya. Karena gue pakai L kalau dari R10 ya, kemudian juga Titicals gue pakainya helm size L. Kita gunakan. Oke. Mana tombolnya? Tombol di mana? Ah, ini. Oh, gini. Oke. Untuk K2R ini jauh lebih besar dibanding TTC, dibanding R10 ataupun RC7. Ini kondisi gue sama-sama L ya. Ini ya bukan agak sih ya, tapi memang longgar di bagian pipi itu tidak terkena dari si busa K2R ini. Jadi kalau misalkan kita berkendara kemudian anginnya lumayan kencang, ini akan gegerbekan teman ya. Gitu. Seperti ini mungkin dari bagian depan, ini bagian samping, kanan kiri, belakang. Oke ya. Nah, untuk feel-nya yang gue rasakan ini agak sedikit neken ya di bagian otak atas. Di bagian kanan kirinya agak neken, dan secara keseluruhan sih kepala gue memang masuk semua ya. Dan ini pun juga untuk pelindung batunya tidak nempel di dagu, dan ini sangat dalam banget ketika gue gunakan ya. Oke. Nah, tentu kalau kalian biasa pakai R10 ukuran L, Titicals-nya juga ukuran L, RC7-nya juga ukuran L, kalian ketika mau menggunakan si K2R ini tentu harus downsize ya, jadi M. Kenapa? Gue pakai L, ketika pakai K2R ini yang size-nya L, ini longgar banget ya. Mungkin itu saja untuk si K2R. Kekurangannya sejauh ini sih belum ditemukan ya, karena tadi gue nggak teliti, ternyata di sini ada tombol pembuka si visornya. Untuk kekurangannya, orang-orang yang sebadan gue ini, gue rasa nggak cocok ya pakai ini, karena ini gede banget bentuknya, cembung banget, bulat. Tapi kalau dibandingkan dengan R10, ini jauh lebih sporty lagi, lebih futuristik lagi dari segi modelnya. Ini lebih ke kayak TT5 sih ya, kalau gue lihat ya, model-modelnya, gitu loh. Oke, kita langsung ke si NHK-nya. Apa saja yang didapatkan si NHK? Ini tentu kalian sudah mengenal NHK RX9, dan dari segi bentuk ini jauh lebih mungil dibanding si K2R. Kenapa gue sandingkan ataupun komparasi antara K2R dengan si RX9? Sepintas ini memiliki fitur yang sama ya, bahan juga yang sama, fitur pun juga sama. Tentu ada kekurangan dan kelebihan tentunya. Tapi apa saja kita bedah sekarang ya. Pertama dari painting, kita nggak ada bahasan daripada painting, kita tidak ada komentar dari painting. Kedua buah helm ini paintingnya ciamik, rapi, tidak ada apa ya, apa yang mengecewakan kita sebagai customer tentunya. Painting rapi intinya seperti itu. Kemudian seperti biasanya kita lari ke bagian visor terlebih dahulu. Apakah dia sudah menggunakan flight visor ataukah apa dan lain sebagainya ya. Tentu si NHK RX9 ini juga tidak mau kalah. Ini size L sahabat ya. Dia sudah menggunakan flat visor, dan keuntungan yang pertama ditemukan di flat visor adalah push pin untuk anti fog. Kalau si K2R tidak didapatkan ataupun tidak ditemukan push pin untuk tear off ataupun juga anti fog, tapi kalau si NHK RX9 dia sudah ada push pin untuk anti fog. Bahasa sederhananya anti embun sahabat ya. Nah, kemudian di samping ada push pin anti fog, dia juga sudah memiliki double visor. Nah, akan tetapi untuk si double visornya sendiri, dia tuasnya tidak serapi si K2R sih. Ini tuasnya centingan kayak begini doang, tidak ada tombol, tapi jauh lebih halus dibanding si K2R untuk mengoperasikannya. Nah, kemudian di bagian depan sini, dia sudah memiliki sebuah ventilasi udara yang memang ini kalau si K2R dia sistem klik ya, tek-tek gitu. Kalau ini dia sliding atas bawah, tutup, buka ya. Itu di bagian si ventilasi udara. Ventilasi udara jauh lebih kecil dibanding si K2R. Nah, kemudian yang membedakannya lagi, yang pertama di nose guard, dia kayak ada balutan plastik di bagian nose guard-nya.
Kalau si K2R itu full karet ya, karet mentah gitu loh. Kalau ini sudah ada balutan yang memang ini warnanya glossy. Kemudian untuk di bagian apa namanya? Ini dia sama dengan si K2R sudah dilengkapi dengan karet ya agar supaya tidak bocor ketika digunakan hujan-hujanan seperti itu. Nah, bagian atasnya sendiri dia ada di jidat sini, sahabat. Kalau si K2R kan kagak ada. Si NHK dia sudah menggunakan ventilasi udara yang ditempel di jidat di bawah tulisan NHK. Ini sama sliding juga atas bawah. Nah, kemudian di samping dia dibekali ventilasi udara di jidat, di kepala pun di atas dia dilengkapi juga. Ini sama untuk integrasinya ataupun untuk pengoperasiannya, naik turun, sistemnya sliding ya. Nah, jadi di bagian depan si NHK RX9 sudah mendapatkan ventilasi udara 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk lubang outputnya di sini sahabat, dia nempel kecil banget tentu. Ini untuk pembuangan ataupun output udara yang masuk dari luar ke dalam, kemudian dibuang di sini. Kemudian juga langsung dibuang ke sini yang cukup lumayan besar dan dibungkus dengan sarang tawon ataupun jaring-jaring. Sehingga ini akan jauh lebih sejuk ketika kita gunakan. Nah, di samping, atas, belakang, atas, dia juga memiliki ventilasi udara di bagian bawah, samping kanan kiri. Ini. Jadi, kesimpulan si ventilasi udara yang dimiliki kedua buah helm ini, RX9 dapat. Ya, depan 1, 2, 3, 4. Kalau si KYT K2R 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 ventilasi udara saja. Kemudian untuk outputnya, si RHK RX9 kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian si K2R cuman 1, 2, 3 saja. Nah, tentu untuk si NHK RX9 dari segi ventilasi itu jauh lebih baik. Sehingga ini akan jauh lebih adem ketika digunakan dibanding si KYT K2R. Nah, kita lari ke bagian interior helm RX9 ini. Untuk interiornya kita awali dari busa, kemudian dari lekukan ini, ya. Kita bandingkan. Kalau si K2R, dia lurus saja, tap. Dan ini dibungkus oleh karet, ya. Tapi kalau si NHK RX9, dia ada lekukan-lekukan gini. Tap, nah kan, set, ada lagi lekukan, set, ada lagi lekukan, set, meluncing. Ini si NHK RX9. Nah, kemudian untuk kulit sintetisnya, ini jauh lebih kasar dibanding si KYT K2R, karena memang ini memiliki sebuah tekstur yang memang, ya tadi saya katakan, jauh lebih kasar dibanding si K2R. Tapi, untuk si kulit sintetisnya ini banyak emblem seperti tulisan NHK, kemudian Road Fighter, kemudian Road Fighter, NHK. Jadi ada 5 tulisan di bagian kulit sintetisnya ini, ataupun di bagian busa lehernya. Nah, kita lari ke bagian chin guard, dia sudah memiliki pelindung dagu juga sama seperti halnya KYT K2R. Kemudian untuk bahannya sendiri ini dominasi oleh warna hitam, kemudian dikombin dengan list warna merah, dan di sini seperti biasa helm pada umumnya diberikan sebuah bahan fabric yang ini gunanya untuk menyerap keringat yang ada di kepala kita. Kemudian untuk crown-padnya seperti ini dia combine warna hitam sama warna list merah. Nah, di samping itu, yang lupa gua sampaikan ke kalian, untuk sambungan si spoiler bawaannya ini, dia ada seperti gigi-gigi gitu, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada variasi-variasi lagi. Kalau si KYT K2R, dia memiliki sebuah variasi emblem di kanan samping kirinya juga. Tapi kalau si NHK RX9 ini hanya diberikan seperti gerigi-gerigi seperti ini. Untuk, cara penggantian visor si KYT dan si NHK RX9 ini jauh lebih mudah KYT K2R maksudnya dibanding si RX9 ini. Ya, karena ini kalau RX9 ketika kalian mau menggunakan visor ataupun ganti visor dengan yang custom, tentu kalian harus siapin obeng. Tapi kalau untuk si KYT K2R tinggal klik saja seperti itu. Karena ini setelannya RC7, kemudian juga R10, visornya bisa digunakan ya. Untuk bobotnya sendiri jauh lebih ringan si NHK RX9 ya dibanding si K2R. Nah, kemudian untuk safety-nya sama-sama menggunakan sistem microlock, tetapi untuk si RX9 ini dia sudah dilengkapi kawat baja yang gunanya untuk supaya apa? Agar terhindar daripada maling. Kalau si K2R dia tidak dilapisi dengan kawat baja, tapi kalau si NHK RX9 ini dilengkapi dengan kawat baja di
belakang sabuknya. Seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Nih, kawat bajanya. Jadi tidak gampang untuk dipotong ya dibanding si K2R. Oke, mungkin itu saja compare pada malam hari ini antara NHK RX9 dengan KYT K2R. Jadi, kesimpulan kedua buah helm ini, sahabat, untuk si KYT K2R bentuknya jauh lebih besar dibanding NHK RX9, itu yang pertama. Kemudian ventilasinya yang sedikit yang didapatkan di si K2R, sehingga ini juga tidak panas banget mungkin ya, tidak adem banget. Kemudian juga di samping itu si K2R sudah memiliki double visor, dan untuk sabuknya dia belum dilengkapi dengan yang namanya kawat baja. Nah, sedangkan si NHK RX9 dia sudah memiliki cukup lumayan banyak untuk ventilasi udaranya sehingga tidak diragukan lagi ademnya ketika berkendara. Dan gue pernah dua-duanya gue gunakan sama-sama untuk kekedapan ciamik. Untuk kelas helm harian itu nggak ada masalah lah ya untuk masalah kekedapan. Nah, kemudian dia juga untuk RX9 sudah dilengkapi double visor, terus juga dia untuk bahannya sama, visornya juga sudah dilengkapi dengan pushpin, tapi kalau si KYT K2R itu belum dilengkapi dengan pushpin, hanya saja mendapatkan flat visor saja. Nah, untuk si NHK RX9, untuk di bagian sabuk pengamannya, itu sudah menggunakan ataupun dilapisi dengan kawat baja, sehingga ini sangat sulit ketika mau kita potong. Untuk si K2R itu belum dilengkapi kawat baja, dan tentu satu lagi, ini masih menggunakan sama-sama sistem microlock. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue informasikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi bagi kalian yang sedang mencari helm. Tentu review kali ini ataupun review-review sebelumnya pun juga tidak berdasarkan selera pribadi, karena kita harus menyampaikan apa fakta di lapangan, apa yang kita temukan, itu yang harus kita sampaikan. Kurang dan lebihnya namanya barang, namanya buatan manusia. Kadang ciptaan Tuhan saja itu ada lebihnya, ada kurangnya juga. Jadi kita belajar untuk berpikir secara luas saja, sahabat ya. Oke, mungkin itu saja. Dan satu pesan gue yang selalu akan terus kita sampaikan, esensi daripada sebuah helm bukan dilihat daripada harga mahal atau murahnya, tetapi esensi daripada helm ini adalah untuk melindungi kepala kita ketika kita berada di jalan raya sedang menggunakan kendaraan tentunya. Dan yang lebih esensialnya lagi, helm esensinya agar terhindar dari tilangan-tilangan Pak Polisi. Itu saja mungkin, kurang dan lebihnya gua mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kembali lagi ke teman-teman semuanya, melihat dari sudut pandang yang mana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.